Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba' Yang terhormat kepada para Bapak Ibu pelaku usaha UMKM, di sini saya dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal ingin presentasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM. Di sini saya akan mempresentasikan, ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4. Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian ada di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98. Itu ada di dalamnya itu tertulis atau tertera kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikasi halal? Jawabannya sebenarnya lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan Bapak Ibu semua bahwa bahan-bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari Anda. Nah, jadi dengan adanya sertifikat halal itu sudah eh, langsung menjelaskan bahwa produk Bapak Ibu itu yang dijual itu adalah produk yang halal gitu dengan adanya sertifikat halal. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk menjelaskan satu persatu kepada para pembeli atau customer Bapak Ibu gitu. Kemudian lanjut di sini tertera eh, ada 87,2%, 200 atau sekitar 229,6 juta jiwa penduduk Muslim di Indonesia. Mayoritas itu adalah itu penduduk Muslim di Indonesia. Apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Karena 87,2% penduduk di Indonesia itu mayoritas Islam, Muslim, yang dimana itu makanan yang harus dikonsumsinya itu semuanya harus halal. Kemudian untuk mengurus identitas umum itu untuk identitas asal-usul itu ada namanya akta kelahiran. Kemudian identitas pendidikan ada namanya ijazah. Kemudian ada identitas kependudukan yaitu KTP. Kemudian ada identitas warga negara itu disebutnya paspor. Kemudian identitas perkawinan itu akta nikah. Identitas izin berkendara itu SIM A, SIM B, dan SIM C. Identitas berkendara, identitas kendaraan itu BPKB. Kemudian ada identitas properti itu sertifikat tanah. Jadi identitas pelaku usaha, identitas pedagang, produknya bahwa sudah dinyatakan halal itu adanya dengan sertifikat halal. Nah, pelanggan ketika sudah melihat sertifikat halal itu langsung yakin, langsung nyaman, langsung senang bahwa produk yang dijual dan yang akan dikonsumsi, yang akan dibeli oleh pelanggan itu sudah dinyatakan kehalalannya. Bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itu sumber penghasilan berkelanjutan. Nah, gimana sih cara ngurus sertifikasi halal bagi UMK? Syaratnya itu mudah sekali Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu keluar biaya karena semuanya gratis dan nggak ribet. Syaratnya itu mudah. Yang pertama itu ada KTP, KTP pelaku usaha, KTP pelaku UMKM. Kemudian ada jenis produk, misalkan ada cireng, ada gorengan, ada lemper, ada kue dan sejenisnya. Kemudian ada merek nama produknya, kemudian foto produknya, kemudian foto tempat produksi, terus NIB, kalau sudah ada NIB, dan omset yang di bawah 500 juta, seperti itu. Nah, kemudian
Berapa biaya ngurus sertifikasi halal bagi UMK? Jawabannya gratis 100%. Kalau bayar sendiri itu biayanya sekitar 230.000. Nah, kalau untuk yang gratis, yang subsidi dari pemerintah itu gratis 100%. Apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis? Jawabannya itu ini. Ini semua dari olahan buah sayur sampai es yang untuk dimakan itu semuanya sudah bisa untuk mengurus sertifikat halal gratis. Di sini semua tertera ya, Bapak Ibu. Ini adalah produk-produk yang bisa diurus sertifikat halal secara gratis. Nah, di sini ada produk-produk yang sudah pernah diurus sertifikat halalnya secara gratis. Nah, ini juga contoh produk yang bisa diurus sertifikat halal gratisnya. Di sini ada dari warung makan khas Sunda, warung soto ayam atau warung soto sapi, warung mie ayam, warung bakso, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, kemudian dan seterusnya sampai ke warung nasi Padang pun sekarang bisa untuk diurus sertifikat halal gratisnya. Nah, untuk terbitnya berapa lama sih terbit sertifikat halal itu? Terbitnya itu kurang lebih sekitar 7 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Jadi nanti ketika Bapak Ibu semua mengajukan pengajuan sertifikat halal itu kurang lebih sekitar 7 sampai 14 hari kerja untuk terbitnya. Seperti itu. Nah, apa resiko bila produk atau usaha Anda atau usaha Bapak Ibu semua itu tidak memiliki sertifikat halal? Resikonya, bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk atau usaha Bapak Ibu semua tidak bersertifikat halal, apakah akibatnya bagi usaha Bapak Ibu semua? Nah, P3H, P3HEW siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Bapak Ibu semua secara gratis. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, yang bisa saya eh, sharing kepada Bapak Ibu semua untuk mengurus sertifikasi halal secara gratis karena ini program dari pemerintah yang diajukan atau yang ditujukan untuk kepada para pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.